melakukan yang lain. Ini kebanyakan teman-teman yang dikejar bisnis, yang dikejar usaha, yang dikejar tender, yang dikejar PO. Jangan dong. Yang dikejar ridhonya Allah. Bisa? Karena nanti kalau ridhonya Allah udah kita kejar, PO datang sendiri, order datang sendiri, proyek cair datang sendiri, duit kita yang macet di luar pada bayar semua. Tapi yang dikejar ridhonya Allah. Nah, seperti Bapak Ibu ini aja. Gimana caranya Allah gerakin hati Bapak dan Ibu hari ini datang ke sini. Digerakin hatinya Ibu, gerakin hatinya Bapak, datang ke sini. Ini kan luar biasa. Apakah saya woro-woro? Enggak, saya nulis aja di tamu saya, terus saya japri di grup. Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi Ibu dan Bapak, jadi yang dikejarnya jangan PO, jangan uang, karena uang nanti ngejar sendiri otomatis. Jangan mengejar kerjaan, jangan minta-minta kerjaan. Bos, ada kerjaan nggak buat saya? Ucapan adalah doa. Bener lo dikerjain sama orang itu. Betul ya? Bener ya? Karena minta kerjaan. Dikerjain, dikasih proyek, tapi nggak dibayar. Bapak dan Ibu udah pinjem ke pinjol, udah pinjem ke bank, pakai jaminan aset kita, udah kita olah itu proyek. Yang ada malah ditagihnya nyicil bayarnya. Itu kan namanya dikerjain. Karena kita suka minta, biasa telepon ke kementerian. Misalkan ke kementerian mana? Misalkan contoh kementerian Departemen Dalam Negeri misalkan. Minta kerjaan. Bener dikasih kerjaan. Pengadaan ini, pengadaan ini. Betul, nggak bayar. Iya, karena gue nyindir Ibu. Mumpung lo gue sindir. Dan kebetulan yang kesindir badannya bom-bom-kar. Nah, jadi bisa gak Bapak dan Ibu jangan sekali-kali telepon minta kerjaan. Nanti bener dikerjain. Bisa? Oke. Pokoknya maunya saya gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Bapak dan Ibu, gimana caranya? Gimana caranya? Kontaknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ridhonya aja, jangan minta kerjaan. Nanti bener sama Allah dikabulin dikasih kerjaan, tapi pembayarannya pending. Kan ucapan adalah doa. Minta ridhonya. Allah kasih saya 1 tahun ini 2 PO aja yang gede-gede. Bener. PO-nya turun, Bapak dan Ibu nggak ada duit, Bapak dan Ibu akhirnya sertifikat rumahnya digadein di BRI. Digadein di Bank Mandiri. Turunlah itu uang. Ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Nggak taunya PO-nya lemot pembayarannya. Waktunya udah jatuh tempo. Akhirnya dilelang. Coba hari ini kita jangan minta kerjaan. Jangan minta, tapi minta ridhonya Allah. Karena kalau ridhonya Allah udah turun, Pak. Bapak megang begini jadi emas. Megang ini jadi berlian. Megang ini jadi mutiara. Tapi kalau belum Allah ridho, megang ini jadi pending. Tagihan macet. Megang ini yang ada malah kena sangkutan hukum. Sayang kan? Nah, coba lanjut Mbak. Jadi saya kalau perkara yang tadi itu Pak, saya punya pengalaman yang 1 triliun itu saya nggak pernah ada ngetok pintu loh. Mereka yang WA saya. Mbak tolong dong Mbak, Mbak tolong dong Mbak. Kalau gitu saya mau deh Mbak, ini teman saya ada deh Mbak. Jadi saya duduk aja jawab WA. Saya duduk nggak ada tuh saya waktu marketing itu saya Pak, saya dari BRI, tolong dong Pak, bisa nggak gini-gini? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah makanya yang saya kejar saat itu memang ibadah saya kencengin. Ibadah-ibadah saya itu apa itu saya kencengin. Nah yang kesini-sini nih saya mulai lagi nih memaknai nih Bapak Ibu. Ketika kita ngencengin ibadah kita, sebenarnya tanpa disadari Bapak Ibu itu kan sudah tahu ya Allah itu kan sudah paham ya apa yang dibutuhkan Bapak sama Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu nggak usah lagi minta ke mereka sih, ke Allah sih sebenarnya.
Kalau misalnya yang saya hadapi kemarin, saya tuh batin di sini. Ya Allah, masa tahun ini aku nggak korban sih gitu. Karena waktu itu duit itu udah kepake buat sekolah kan anaknya dari suami saya kan ada berapa nih. Jadi agak ke beber-beber gitu. Terus aku cuman gini, bisa. Aku harus bisa korban hari ini. Aku harus bisa korban. Ini kan tanggalnya tanggal 29 ya, udah deket lagi ya. Ah, bisa. Terus saya dapat ilmu nih dari Pak Haji nih yang kemarin itu. Bisa nggak kita yakin nih? Pakai ilmu yakin habis itu pasti nanti ada masuk rekening. Kan itu kemarin akhirnya Pak Haji saya cuma bilang bisa, aku pasti bisa dapat duit buat korban. Bisa. Itu hari apa ya Pak Haji? Sabtu ya? Sabtu. Kemis rekeningku udah nambah 85 juta. Udah dong. Cuman ngomong bisa doang Pak, sama ini rekaman anak-anak didengerin di sini bisa nggak, saya nggak keganggu tuh antara gimana ya, saya nggak mau pakai keraguan, kalimat keraguan tuh apa? Semoga, mudah-mudahan, apa Pak? Ya, pokoknya ada kalimat-kalimat ya pengennya sih. Nah itu saya udah mulai tuh. Saya reka-reka kira-kira kalimat itu udah saya nggak pakein lagi, walaupun di dalam sanubari saya. Saya nggak pakai. Insya Allah kalau ibu mau kondangan. Ya. Insya Allah ya tante, pernikahan anak tante saya datang insya Allah. Tapi yang namanya utang lunas nggak ada insya Allah, pasti. Yang namanya punya mobil Rubicon Dodge Journey 3600 cc, Land Cruiser terbaru, Dodge Journey, Jeep Mercy GL 400 seperti Pak Jokowi, itu nggak ada insya Allah, pasti. Punya rumah 1000 meter, pasti. Insya Allah tuh dipakai kalau buat kondangan. Insya Allah ya tante, pernikahannya anak tante saya datang insya Allah, itu betul. Insya Allah tuh antara kita sama kita. Tapi ini buat internal kita, jangan dibawa keluar. Kalau dibawa keluar kagak cocok, kan ya kan ilmunya beda ya. Beda. Jadi jujur karena saya juga menyikapi untuk kalimat itu memang kita tahu ya itu kan kalimat di agama kita ya. Insya Allah. Tapi saya nggak pakai lagi Pak. Ya kan saya coret. Iya. Nggak dicoret, maksudnya lo ditabok. Insya Allah tuh buat kita sama kita manusia. Bos, besok arisan datang nggak bos? Insya Allah kan. Cuma datang arisan kok. Tapi yang namanya utang lunas, pasti. Punya mobil Rubicon, pasti. Punya rumah 1000 meter, pasti. Punya rumah ada kolam renangnya, pasti. Bisa berangkat umroh, pasti. Bisa berangkat haji, pasti terkabul. Doanya apa sayang? Doanya apa? Nah, ingat. Nah, kan kadang-kadang gitu. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Kumullah khairan kasiran, doanya terkabul, hajatnya terkabul, amin. Nah, Bapak Ibu nggak pernah nih kayaknya nih. Nah, kedua. Bisa gak Bapak dan Ibu kalau diteror sama debt collector, diteror sama kakak kandungnya tentang uangnya yang kita pakai, bisa gak Ibu cuman satu aja biar cepat terkabul? Apa tuh? Ingat aminnya anak yatim. Ini enggak di saat ditagih sama kakak kandungnya, ditagih sama adik kandungnya, ditagih sama debt collector, ditagih disomasi sama lawyer, itu langsung tuh ngeluhnya keluar. Dulu aja waktu susah lu nggak boleh. Ingat aja amin anak yatim pasti. Ikut deh Pak nanti ya Pak ya. Nanti kan ada ya, aku mau ikut nanti. Karena itu bener-bener terekam loh Pak. Ketika Bapak Ibu agak-agak mulai yang gitu,
Ingat lagi itu, bisa sayang bisa, doanya apa? Raja kumula khairan kasiran, doanya terkabul. Sampai kayak Jadi gitu. namanya kalau ibunya lagi turun, itu anggap aja akinya udah soak. Buru-buru dah ingetin, dicas lagi. Akinya biar naik lagi ampernya, biar naik lagi voltasenya. Bisa? Harus ya. Oke. Ya. Jadi itu yang resep yang saya kemarin pakai sampai dengan sekarang itu suaranya anak-anak. Itu yang bikin saya akhirnya bangkit lagi. Nah, perkara kita yakin tadi, yang saya pernah alami selain kemarin saya perkaranya mau korban terus akhirnya dapat uang 85 juta itu. Nah, ada lagi nih, sebelumnya saya tuh mau dipindahkan kan, saya pernah cerita mungkin di pencerahan sebelumnya di minggu lalu, saya pernah cerita bahwa saya mau dipindah ke bagian yang dimana bagian itu ada masalah. Jadi saya disuruh memperbaiki gitu. Nah, saya mikirnya nggak jelek nih. Oh, saya mau dipindah ke tempat yang jelek, berarti saya nggak mampu ditaruh, dibuang di situ. Nggak boleh. Nanti 18 ilmu kandang saya hilang. Jadi saya ditaruh di situ, itu memperbaiki. Berarti kan ke hal yang baik ya. Nah, jadi persepsi di sini kita juga harus tata nih Bapak Ibu. Jangan sampai ada persepsi jelek yang nyangkut. Kalau itu nyangkut, hajatnya nggak akan tercapai. Nah, jadi di sini harus mulai dirubah. Oh, saya mau dipindah ke situ karena memang saya mau memperbaiki hal yang memang harus diperbaiki. Berarti saya punya prestasi mampu untuk memperbaiki itu. Tapi Allah, saya nggak mau di situ. Karena jujur itu bulan penilaian itu di sekarang ini sampai dengan akhir tahun. Kalau saya masih di situ, saya udah punya program di sebelah sini nih bagiannya. Jadi saya nego nih sama Allah nih. Saya nego. Okay. Jadi komunikasi. Iya. Ngomong, kalau malam kita ngomong sendiri. Ngomong jawab sendiri, ngomong jawab sendiri. Ngomong jawab sendiri, ngomong jawab sendiri. Itu manjur. Iya. Tapi ngomongnya jangan sampai kelihatan sama anak kita. Takutnya nanti anak kita nangis. Kenapa deh kamu nangis? Mama, setelah mama pulang dari kandang mbe, kok mama kayak mbe. Jangan ya. Jadi kalau pas anak-anak udah pada tidur, kita ngomong deh. Saat tahajud ya Pak? Ya. Aku saat tahajud. Kita ngomong jawab lagi. Ngomong jawab lagi. Jangan ngomong doang. Nah, ngomong jawab. Jadi di situ kayak ada komunikasi berdua aja gitu. Terus kayak ada yang ngasih, kayak kita ngobrol habis tahajud. Ngomongnya jangan sedih ya, jangan nangis ya. Kalau sedih lu ngadu namanya. Iya. Buat apa ngadu? Orang Allah yang kasih kita hutang kok. Iya. Nah, kata Allah, ngapain lo cerita lagi? Orang ini gue yang kasih. Jadi gimana dong? Ya gue ngomong dong. Gue jawab aja. Pasti nanti kan, makanya terima kasih Allah, terima kasih. Semua utang saya yang di BRI, Allah udah lunasin. Terima kasih Allah. Padahal belum. Iya, benar. Itu nanti kan kebakaran jenggot nanti malaikatnya. Ayatnya ada gak? Ada. Ayatnya tahu gak bunyinya? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Utangnya udah dilunasin sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Utang saya yang di Mandiri udah engkau lunasi. Terima kasih, terima kasih. Padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih. Sertifikat saya yang di BRI udah Allah balikin, terima kasih. Padahal belum. Nanti di atas kan ribut tuh. Iya, saya komunikasi saat tahajud sih. Ntar udah terakhir ngomongnya, emang enak. Jadi saya komunikasi, Pak Haji juga ngasih tahu kalau diskusi jangan sama laki lu, ngapain lu diskusi sama laki? Diskusi jangan sama laki kita. Atas gitu kan. Diskusi sama Allah. Buat apa laki kita diajak diskusi? Gak nyelesain masalah. Yang ada kita malah hartanya kita diumpetin sama dia diem-diem. Jadi akhirnya saya komunikasi tuh, ngobrol aja gitu. Tapi gini, terus kayaknya gini, emang lu yakin? Yakin? Kamu yakin di situ? Iya, aku yakin di situ. Yang ini yang aku mau gitu. Nah, tuh nanya jawab sendiri kan? Iya. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri gitu. Aku gitu kemarin tuh. Terus akhirnya di atas kertas itu sudah tercantum nama saya.
Saya cuma ngomong gini, berubah. Oh, nggak mungkin Nat berubah, orang udah ditulis, tinggal approval sama di atas. Nggak, lo boleh lewat sini, gue lewat sini. Berubah, percaya sama gue. Saking saya percaya ininya, yakinnya teman-teman tuh ngelecehin. Nah itu kan dilecehin nih. Ini, sama ini harus satu. Harus sinkron. Ini. Jadi kalau misalnya saya udah mulai keganggu tuh, ingat anak-anak bisa. Nah, kita ingat lagi bisa. Terus nanti teman saya tuh yang bestian sama saya, Mbak, udah deh, lu ngalah aja ngalah. Enggak, berubah. Percaya sama gue, berubah itu namanya. Berubah Bapak. Tepuk tangan dong. Kok bisa? Ya itu tadi saya ngejar. Saya ngejarnya ke sini. Ke atas, bukan ke plafon. Saya ngejar ke Allah. Kalau Ngejar. takutnya kan banyak nunjuk-nunjuk ke atas Bapak dan Ibu. Nafsirin kan harus naik plafon. Enggak. Maksudnya ke Allah. Saya ke Allah beneran. Jadi sambil dialog. Waktu saya di kartu kredit saya dialog juga. Kan waktu itu kan masih nyemukin gini. Terus logo-logonya itu saya logo-logonya pinjol kan pinjol logonya kan beda-beda. Itu saya jejerin. Ada yang gambar beruang, ada yang gambar. Pokoknya saya jejerin tuh. Udah saya gini lagi, saya gini lagi, saya gini lagi. Udah kesini-sini. Ada dua kan berarti apa ya? Dengan keyakinan aja kita bisa dalam waktu singkat. Itu juga yang waktu nama saya berubah itu tanggal 1, tanggal 8 itu berubah. Karena masih ada approvalnya satu orang lagi. Yang dimana ternyata sudah digerakkan sama Allah karena saya ngejar Allah. Jadi sudah digerakkan sama Allah saat kemarin itu akhirnya namanya direvisi, namanya berubah. Semua ayatnya ada Pak, ayatnya ada Bu. Malam, ayatnya gini di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Ayatnya begitu. Mosok cuma ngerubah namanya ganti temennya nggak bisa. Mosok utang pinjol kita bulan ini nggak lunas bisa. Itu kan memang udah tugasnya Allah membolak-balikin hati manusia. Ya. Bisa? Ya. Lanjut, ada ya. lagi? Jadi sudah ya dari rangkaian yang perjalanan ini, yang sekarang ternyata saya simpulkan sebenarnya kalau kita yakinnya bener-bener bulat, kalau kata Pak Haji bulat bukan lonjong. Bulat keras ya Pak, bukan lonjong. Bapak tahu gak bulat? Kalau Bapak nggak tahu, lihat alat kelamin itu yang bawa bulat. Bulat keras. Kata Pak Haji gitu, bulat keras, harus bulat keras. Karena kalau lembek dilempar ke dinding nempel. Yeah. Kalau keras dilempar mantul. Makanya kalau alat kelamin juga mesti keras. Karena kalau dimasukin ambles lagi keluar. Karena kalau lembek masuk ke dalam. Ya, jadi memang benar-benar harus bulat keras. Yang namanya ini harus sama. Kalau udah ini enggak, ya ini enggak. Kalau ini enggak, ya ini enggak. Jadi kalau tiga ini enggak ada yang sama, wah berarti gagal nih gue. Gitu. Kemarin juga Pak, ini saya ketinggalan di tempat pendidikan yang dimana pendidikan itu saya di hotel, terus kita pulang itu ditempati sama orang lain. Ya, ada saya punya kayak earphone gitu ya. Kalau zaman sekarang namanya buds itu ya. Itu harganya lumayan Pak, 1,3 itu saya beli. Terus saya gini, ini kalau kemarin gue panik nih. Kalau sekarang nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Oke, pasti ketemu. Udah gitu aja. Akhirnya hotelnya saya telepon sampai malam, dicari, dan jam 11:30 malam dia langsung hubungin saya. Iya Bu, barangnya ada. Jadi dengan keyakinan aja sebenarnya bisa. Asal ini sama ini jadi satu. Ketika saya itu yang namanya buds itu, yang harganya saya bilang mahal itu, ketinggalan di tempat umum, di mana di tempat umum itu pasti ya mungkin bisa aja kita bisa berpikir kalau itu pasti hilang kan? Iya dong, orang barangnya cuma segini, kecil banget segini. Nah terus udah gitu
tempatnya besar, ruangannya sebesar ini, terus orangnya kan bisa nyari, bisa aja dia bilang nggak ada Bu, kan gitu ya. Tapi saya cuma bilang bisa ada, barangnya ada, barangnya ada, barangnya ada. Terus aku ngomong, dan di sini sama sini aku sinkronin, barangnya ada, barangnya ada, barangnya ada. Akhirnya saya telepon lagi, iya Ibu, ini ada barangnya, besok bisa diambil. Jadi artinya apa? Dari yang saya perjalanan ini, kartu kredit, persoalannya yang saya hadapi, terus saya penyelesaiannya kayak gitu, yang pinjol kayak gini. Ternyata semakin kesini itu sebenarnya semakin simple. Ketika Bapak dan Ibu sudah benar-benar yakin dan disinkronin ini, dan kalau misalnya latihannya kalau agak melengsek dikit itu kita pakai suaranya anak-anak ya. Bisa. Nah, itu harus terus di charger di sini terus. Di charger. Bisa. Saya bisa. Udah gitu. Itu yang saya ini sampai sekarang. Itu simple, Pak. Bisa. Sekarang yang diingat teriakannya anak yatim ya. Jangan teriakan ibu yatim ya. Anak yatim. Anak yatim. Dan yang satu lagi, saya bilang sama Bapak Ibu, menyarankan nih, menghimbau, jangan pernah nanya durasinya kapan. Terus kalau udah durasinya kapan, sampai kapan, gimana caranya? Itu kalau keluar dari omongan dan pikiran, gagal. Yakin sama saya jamin gagal. Kalau ibu sama bapak udah punya pikiran, terus gimana caranya? Satu, terus kapan selesainya? Padahal kemarin, besok ini udah mulai deadline. Dua, jamin gagal. Jadi saya himbau untuk tidak lagi menanyakan hal itu. Terus gimana caranya?